Saudara-saudari, sahabat-sahabat insan, inti sari sabda harian yang terkasih. Selamat Natal untukmu semua. Pada edisi insan Hari Raya Natal ini, saya Pater Ferdi Melo JMF ingin menemani petualangan kemuritan kita menyelami sukacita Natal yang kita rayakan bersama. Mari kita mendengarkan sabda Allah yang menyuluh langkah kemuritan kita. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudari, sahabat-sahabat insan yang terkasih, Natal selalu membangkitkan 1000 macam perasaan yang menggetarkan sukma. Ada nostalgia mengenang rentetan waktu dan deretan kisah hidup di masa lalu, tetapi juga ada rindu dibalut impian, menganyam cerita hidup tentang petualangan dan hari-hari berjaga di masa depan. Sepanjang menekuni jalan menuju masa depan, sabda Allah menyapa hidup dan menyuluh tapak-tapak kemuritan kita untuk terus berlangkah, menemukan dan mengalami dalam tiap-tiap pengalaman dan kisah hidup, kasih karunia Allah selalu menyertai hidup kita. Dalam terang dan tuntunan sabda Allah ini, mari kita membuka hati sambil terus bergiat menenun kisah hidup, membiarkan makna dan pesan Natal kali ini menjiwai dan menuntun langkah kemuritan kita. 3 bingkisan spiritual yang bisa menjadi kado Natal tambahan untuk kita merayakan sukacita kelahiran Sang Immanuel. Pertama, Natal, sukacita habis gelap, terbitlah terang. Kata-kata Nabi Yesaya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman, yang kita renungkan semalam, dan panggilan untuk bersukacita karena Allahmu meraja, membuka babak baru dalam kisah hidup manusia. Ada harapan dan impian baru karena Allah berkenan melawat dan turun tangan untuk merawat hidup manusia. Dalam terang baru yang datang dari Allah sendiri, kegelapan dan kekelaman sirna tak berkuasa. Dalam tuntunan terang Allah, hidup dan kisah hidup manusia sepenuhnya diubah.
Natal membantu kita untuk masuk dalam kenangan kisah Allah yang menghalau kegelapan dari hidup umatnya. Allah yang oleh karena kerahimannya berkenan terlibat sepenuhnya dalam seluk-beluk dan suka duka kehidupan umatnya. Membaca dan mengartikan kisah hidupku dan tentu kisah hidup kita saat ini dalam terang dan tuntunan puisi pujian Nabi Yesaya akan keagungan kuasa Tuhan yang setia menuntun hidup umatnya, selalu membesarkan hati dan pengharapan kita bahwa Allah yang kita imani dan alami dalam hidup kita adalah Allah yang selalu menjanjikan penyertaan. Sahabat insan yang terkasih, kita tentu pernah mengalami saat-saat gelap dalam hidup ataupun hari-hari panjang pembuangan yang tidak saja melelahkan tapi juga menjemukan. Hari ini sabda Tuhan menyapa kita semua untuk membuka diri dan berbenah, membiarkan terang Tuhan menyinari hidup kita. Kata-kata Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma semoga bisa membantu kita untuk bangkit dan berjaga-jaga serta membiarkan diri disinari sang terang. Santo Paulus katakan, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Gagasan kedua yang bisa menjadi permenungan kita merayakan sukacita Natal ini. Natal adalah kepenuhan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Seluruh narasi keselamatan manusia ditenun dalam gerak turun Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Allah lah yang pertama-tama berinisiatif dan memulai kisah menyelamatkan itu. Dialah Allah yang cepat tergerak hati oleh belas kasihan melihat dosa dan penderitaan manusia. Puncak belas kasih dan kerahiman Allah ini terjadi saat Ia mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Kristus adalah wajah kasih karunia Allah yang datang dan tinggal di antara kita. Ia berjalan dan menemani kita. Merayakan Natal dan hening dalam diam di depan kandang atau gua Natal mesti menggerakkan kita menuju pengalaman religius spiritual yang dalam ini, bahwa Allah yang kita imani dan yang sedemikian rupa menarik seluruh gairah pencarian kita adalah Allah yang terlibat dan berbagi hidup, Allah yang datang dan turun tangan, Allah yang gelisah sekaligus solider dengan hidup umatnya. Solidaritas Allah ini sepenuhnya diungkapkan dalam gerak revolusi kasih dan revolusi kelemah lembutan yang bisa kita alami dari kandang atau gua Natal. Paus Fransiskus dalam surat apostolik Admirabile Signum tentang makna dan pentingnya gua Natal mengatakan seperti ini. Dengan dilahirkan di palungan, Allah sendiri mengadakan satu-satunya revolusi sejati yang dapat memberikan harapan dan martabat kepada mereka yang kehilangan hak dan yang terbuang, yaitu revolusi kasih dan revolusi kelemah lembutan. Dari palungan, Yesus mewartakan dengan cara yang lemah lembut namun kuat, perlunya berbagi dengan orang-orang miskin sebagai jalan menuju dunia yang lebih manusiawi dan bersaudara, di mana tidak ada yang dikecualikan atau dipinggirkan. Natal mesti menggerakkan iman personal dan komunal, menyadari diri sebagai peziarah yang berjalan bersama atau sinodal untuk mengalami revolusi kasih dan revolusi kelemah lembutan dalam menerima dan menyambut sesama sebagai saudara. Gagasan ketiga yang juga bisa menjadi bingkisan Natal kita kali ini. Natal adalah perjumpaan dengan Allah yang hari ini
melawati hidup kita dan tinggal di antara kita, dan yang menggerakkan persaudaraan lintas batas. Madah mukadimah Injil Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, menggaransi sekaligus menjawab nubuat para nabi dalam perjanjian lama selama berabad-abad. Yesus Kristus adalah wajah Allah yang berbicara langsung dengan manusia, seperti kata surat kepada orang Ibrani. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus menjadi puncak dan kepenuhan janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Perjumpaan dengan Kristus, kasih karunia Allah yang berkenan tinggal di antara kita, mesti menggerakkan kita untuk semakin menambatkan hidup kita dalam hidupnya sendiri, semakin berakar dalam iman akan kehadirannya, dan pada saat yang sama menggerakkan kita untuk ikut terlibat merawat hidup dan jejaringan hidup saudara bersaudara. Pokoknya Natal mesti membawa pembaruan dan kelahiran baru dalam diri dan hidup kita masing-masing. Sahabat-sahabat insan yang terkasih, saya ingin menutup renungan sederhana ini dengan ungkapan Natal dari Paus Fransiskus. Bapa Suci mengatakan, Natal adalah kamu. Natal adalah kamu ketika kamu memutuskan untuk dilahirkan kembali setiap hari dan membiarkan Allah masuk ke dalam ruang batinmu. Ya, kamu adalah malam Natal, tatkala dengan kerenan hati dan dengan penuh kesadaran kamu menyambut dalam keheningan malam penyelamat dunia tanpa riuh, gempita, dan perayaan besar gemerlap. Penuh kepercayaan dalam senyum lembutmu menyambut damai Natal yang abadi dan membangun kerajaan Allah di dalam dirimu. Semoga damai Natal menerobos masuk ke dalam lika-liku kesibukan kita setiap hari, mengobarkan harapan kita, menggetarkan nurani kita untuk berbagi dan menenun persaudaraan lintas batas. Semoga rahmat Tuhan membantu kita sekalian. Selamat Natal untuk kita sekalian.